Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat mengadakan presentasi bisnis pada hari ini, yaitu untuk melengkapi tugas dari Metik, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis yang akan saya lakukan. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang Terilogar berdaya saing di era global saat ini. Langsung saja ke materi, yaitu Terilogar berdaya saing global. Kalian pasti sudah tahu ikan teri yang banyak diminati banyak orang. Selain itu, ikan teri juga memiliki kelebihan atau manfaat, yaitu potensinya ikan olahan teri bagi kita yaitu kaya kandungan mineral serta kalsium dan dibutuhkan tubuh. Setelah itu sudah menjadi komoditas makanan utama di masyarakat Indonesia. Lalu dukungan sumber daya alam di Indonesia, garis pantai laut. Ikan teri sangat banyak sekali ya di laut. Selain di Indonesia, ikan teri juga diminati oleh orang mancanegara loh. Contohnya teri fak dari istana sampai mancanegara. Yang pertama, ikan teri digerung saja sudah nikmat, dibumbui dengan bahan seadanya seperti berambang, bawang, sudah membuat yang enak dimakan. Seperti juru masak presiden, yaitu Tri Subarjo, dia juga suka sekali dengan masak makanan teri untuk disajikan kepada presiden. Selanjutnya seperti Mayudi Ayunda, artis yang terkenal dengan kepintarannya, yang kemarin baru saja lulus dengan S2 cum laude. Ia juga makan dengan teri. Pergi ke Inggris, Maudy Ayunda bawa bekal ikan teri dan daging suwir. Sangat familiar juga ya ikan teri. Di sini saya menjelaskan solusi terimanya simple, yang pertama menggunakan bahan alami tanpa MSG atau zat pengawet. Saya akan membahas tentang proses produksi kali ini. Keunggulan pada teri mayai ini adalah semua proses perebusan ikan dilakukan di atas kapal untuk menjaga olahan ikan teri tetap segar. Jadi kalian nggak usah takut kalau ikannya nanti membusuk atau nggak enak gitu ya. Dilakukan yaitu sortasi bahan baku. Jadi bahan baku semua disortir, dipilih mana yang layak dan mana yang tidak. Yang kedua, ikan teri dicuci terlebih dahulu agar bersih dari kotoran segala macam. Yang ketiga, lalu perebusan. Ikan teri direbus terlebih dahulu. Dan keempat, penjemuran, dijemur di terik sinar matahari agar cepat kering. Dan yang kelima, proses oven, di oven terlebih dahulu. Selanjutnya penambahan bumbu dan kemasan, ditambahi bumbu agar lebih sedap dan dikemas rapi agar lebih menarik peminat. Mengenai timeline perusahaan, di sini akan saya bahas ya. Jadi mulai 2014 kita memulai usaha di bulan November
merintis usaha mulai dari nol. Lalu selanjutnya pada tahun 2015 mendapatkan izin dari PIRT. Lalu pada tahun 2016 pameran di Hong Kong, pameran di TII 2016, izin halal untuk mendapatkan izin BPOM itu ya. Lalu selanjutnya pada tahun 2017 standarisasi produk sesuai dengan GMP dan HACCP. Lalu selanjutnya 2018 selesai sertifikat GMP dan HACCP, kita baru mengenal perusahaan lebih besar lagi dan dapat dikenal masyarakat, dan banyak orang yang melakukan transaksi. Lalu transaksi penjualan terimajai itu dilakukan dengan pasar lokal dan ekspor. Yang pertama menggunakan pasar lokal. Distribusi produk terimajai untuk pasar lokal banyak dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar seperti Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Bali, dan sekitarnya. Nah, rata-rata penjualan di pasar lokal itu terjual 60.000 per PCS per tahun. Selain itu, kita juga menjual dengan pasar ekspor. Pengiriman untuk ekspor dilakukan 2 kali dalam setahun. Konsep konsumen terbesar merupakan warga negara Indonesia sendiri yang tinggal di luar negeri seperti Belanda dan London. Pasar ekspor itu sendiri kita menjual 80.000 per PCS per tahun, itu rata-ratanya. Tentang kebutuhan investasi saya akan membahasnya, yaitu 22% bahan baku dan kemasan, investasi untuk aset bergerak serta stok barang. Selanjutnya 25% market dan ADS, pemasaran produk dilakukan online dan offline. Selanjutnya 8% sumber daya manusia atau dilakukan dengan biaya upgrade pegawai seperti pergantian pegawai yang sudah tidak layak dikerjakan seperti umurnya yang sudah tua diganti dengan lebih muda. Dan selanjutnya sistem produksi dengan 45% presentase, investasi pabrik dan alat sistem produksi. Investing yang dilakukan oleh perusahaan kami adalah sekitar 1,5 miliar. Strategi pengembangan. Raya Bahari sebagai UKM yang bergerak dalam bidang makanan ikan olahan memiliki orientasi global untuk mengoptimalkan sumber daya pesisir di Indonesia. Nah, pada tahun 2017 proses pembangunan pabrik 100% sudah selesai. Lalu 2018 studi unit pengolahan di tingkat plasma. 2019 memenuhi target 5% pasar lokal. Selanjutnya pada tahun 2020 memenuhi 10% target pasar ekspor hingga tahun 2026. Di akhir presentasi ini nantinya saudara-saudari dapat memahami manfaat-manfaat dari ikan teri agar kalian minat untuk membeli. Nah, di sini sudah saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang telah saya